yang terindah. Iya Umi. Kenapa Yun? Udah kagak tahu lagi nih musik kayak gimana. Bingung. Kenapa? Makanya datang ke sini nemuin Umi. Dun, kamu itu harus sabar ngurusin anak. Kita tuh jadi orang tua pasti mau mempunyai anak-anak yang baik. Tapi semua itu tidak semudah yang kita pikir. Jangan sampai bilang nyesel punya anak ya. Karena anak itu sebagai titipan Allah atau amanat dari Allah. Tapi masalahnya Mi, anak ayah itu susah bener dibilanginnya. Dia tuh tawuran mulu, sekolahnya kagak bener, urusan duniawi aja. Nggak mau sholat lagi. Iya, kagak mau sholat lagi. Iya ya Allah. Ayah stres banget Umi, mendingan ayah mati aja deh, mati ayah. Jangan gitu, istighfar. Astagfirullahaladzim. Semua ini cobaan dari Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya orang yang punya sifat sabar itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar yang banyak. Astagfirullahaladzim. Karena gitu tuh dosa kita, hati-hati. Allah akan maafkan bila kita memohon ampunan. Nih, Umi pergi mana sih? Ayah udah nangis. Ayah stres sampai mau mati. Umi malah senyum-senyum. Bukan begitu. Umi tiba-tiba ingat sama almarhum Ustadz Jeffrey. Jeffrey juga kan hampir sama kayak anak Hindun. Jadi Umi juga bingung sampai Umi kadang-kala juga hampir putus asa. Tapi Umi kembali kepada Allah. Umi tawakal sama Allah, Umi serahkan anak Umi sama Allah. Karena kalau kita minta sama Allah, Allah itu nggak mungkin untuk menjadikan manusia berbuat yang jelek. Pasti berbuat yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umi nggak tahu harus bagaimana mengurusnya. Sampai-sampai Umi itu berpikir, apa yang salah sama Umi? Akhirnya tiba-tiba Allah memberikan hidayah kepada Jeffrey. Padahal waktu itu hampir aja Jeffrey kehilangan nyawanya. Tapi untung Allah tidak mengambilnya. Allah mengembalikannya kepada Umi. Sampai akhirnya Jeffrey berubah dan sadar. Iya Umi, ayah emang jamaah setianya almarhum. Tapi apa iya ayah bisa sabar kayak Umi? Apa iya anak ayah bisa balik ke jalan yang bener? Iya, insya Allah pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada anak kita. Asal kita sebagai ibu jangan lupa melaksanakan sholat malam. Sholat 5 waktunya pun jangan sampai ketinggalan. Terlambat pun juga jangan. Terus baca sholawat, niatkan untuk anak kita. Itu sholawat banyak macam-macamnya. Ada sholawat yang pendek, sholawat yang panjang. Ada juga sholawat yang pahalanya bermiliar-miliar. Itu bisa menolong kepada anak kita. Umi juga dulu gitu. Apa yang harus kita kerjakan buat anak kita? Agar selamat, agar jadi anak yang soleh-soleha. Alhamdulillah Allah ijabah doa. Umi mungkin termasuk doa orang tua Umi juga. Mungkin termasuk doa kakek nenek Umi juga. Sehingga anak Umi itu alhamdulillah banyak yang jadi penceramah. Termasuk khususnya almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Nah terus sering sodako. Karena sodako itu kata Rasul, inna sodakota tasudu ala sab'ina baba minasu.
Sesungguhnya orang yang sodako itu akan dijauhkan dari 70 pintu bala dan 70 pintu kejahatan. Termasuk anak kita juga nanti juga dikasih keselamatan oleh Allah. Anak kita selamat, kelakuannya pun juga baik, akhlaknya juga baik, pasti nanti akan kembali sholat 5 waktunya lagi, bisa dia sekolah lagi, gak akan tawuran lagi, sama orang tua gak bakal ngelawan lagi. Maka kita orang tua harus dengan semaksimal mungkin, harus kita semangat serius untuk doain anak dan juga mendidik dengan akhlak yang mulia. Rasulullah hidup ke dunia ini, apa tujuan beliau? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasulullah, hanya saja aku dibangkitkan ke dunia ini tidak ada lain untuk menyempurnakan akhlaknya manusia. Jangan khawatir. Ya, sekarang Indun kembali kepada Allah. Sabar, sholat yang sempurna, dan sodako jangan lupa. Insya Allah. Nah terus anaknya harus dimaafkan. Walaupun anak kami minta maaf, ridoin orang tua. Kalau nggak dimaafin nggak bakal selamat itu anak hidupnya. Terus dia kan butuh ibunya. Apalagi anak itu kan bapaknya udah nggak ada. Udah pulang ke rahmatullah. Jadi kita mah harus ngurus sendiri. Nyari duit sendiri. Ngurus anak sendiri. Semuanya serba sendiri. Harus sabar tawakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Umi juga dulu begitu. Uje masih remaja. Bapaknya meninggal pulang ke rahmatullah. Pak Ismail itu usianya Uje mungkin 19 tahun lah. Masih remaja. Ya Umi sabar, tawakal, emang udah kewajiban kita. Udah ujian kita harus terima. Itulah sunatullah. Kata Rasul, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah kebunnya akhirat. Jadi kita di dunia ini harus, kalau punya kebun tuh tanam dengan tanaman yang bermanfaat. Apa tanaman kita? Amal yang soleh. Termasuk ngurus anak pun, kalau baik termasuk amal yang soleh. Kalau enggak, anak kagak benar, kita pun masuk neraka. Mau sekeluarga masuk neraka. Tuh. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu sendiri dan keluarga kamu daripada siksaan api neraka. Itu yang perlu kita jaga. Ya, insyaallah perlu kita ingat menurut perintah Allah, menurut perintah Nabi akan selamat hidup sekeluarga dunia sampai ke alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Abi, aku akan mulai belajar membuat lagu dan akan belajar vokal. Doakan aku ya Abi. Abizar juga mau masuk pesantren. Katanya mau belajar dakwah biar bisa seperti Abi. Yang penting betah, bisa selesai sekolahnya, itu aja sebetulnya. Kemarin kan belum lama sakit dia. Malam-malam gurunya telepon, ibunya harus nengokin, saya lagi di luar kota. Terus akhirnya hari ini dia bisa liburan. Terus minta izin, harusnya soalnya udah diantar gitu. Nanti habis ini Tapi habis terawih lagi. kita minta toleransi waktu. Sentuhmu yang penuh cinta, kau adalah bintang dalam hatiku. Ustadz harap Abizar, Ajis di pesantren ini seneng, nyaman, bisa ngikutin semua kegiatan pesantren, ya. Insya Allah Ustaz, aku seneng kok di sini. Teman-temannya banyak, lagi baik-baik. Alhamdulillah kalau begitu. Rabbuna yaftah alaikum. Mudah-mudahan Allah gampangin semua urusan kalian berdua ya. Ya udah, Abizar, Ajis, sekarang gabung aja deh sama santri-santri yang lain. Ustadz tinggal dulu ya, ada urusan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi yuk. Marhaban ya nurul aini, marhaban jannah.
mengistimewakan Abizar. Abizar itu sama seperti kalian. Saya juga tahu ya. Kalau kamu pengen minta tanda tangannya Abizar sama fotonya Abizar, bikin barisan dulu ya. Sasaran harapan tiada yang menyamaimu, tiada yang menyamaimu. Seluruh makhluk hatta di syurga. Marhaban ya nurul aini, marhaban jalul husaini. Lihat tuh si Abizar, anaknya almarhum Ustadz Jeffrey. Baru datang aja udah sok populer kayak artis. Iya bos. Sebenarnya aku pengen foto bareng Abizar. Lumayan kan buat pamer sama orang-orang kampung. Tapi kalau aku foto sama Abizar, bisa-bisa aku nggak ditemenin lagi sama si Roni. Yah, aduh, gini tuh rasanya jadi orang terkenal. Susah juga ya. Aduh. Kenapa kamu kabur, Jar? Mereka kan pengen foto sama tanda tangan sama kamu. Aku nggak sanggup, Jis. Ternyata jadi orang terkenal susah juga, nggak enak. Jangan ngomong gitu, Jar. Dulu kan abi kamu terkenal. Pasti ngerasain kayak kamu dah. Iya juga sih. Nah, kalau kamu pengen seperti abi kamu harus siap dengan semua ini. Bener juga kamu, Jis. Aku menyerah. Aku harus bisa banggain Umi dan Abi. Han, bangun. Hei. Han. Bang Ustadz kenapa sih gangguin aja deh? Konsentrasi saya hilang tahu. Tadi aja orang nggak sholat disuruh sholat. Sekarang orang sholat gangguin. Bang Ustadz maunya apa sih? Hei Rehan, dengerin. Kamu tuh tadi waktu sholat tidur. Terus kenapa kalau tidur? Ya batal lah sholatnya. Kok bisa batal? Gini, ya. Kalau orang tidur itu dalam keadaan nggak sadar, sedangkan sholat itu harus sadar, jadi batal. Terus? Ya wudhu lagi Rehan, sholat lagi diulang, kan batal sholatnya. Sendirian dong. Iya ya Allah. Ayo wudhu. Ya, ini Bang Ustadz nih salahnya nih, tadi coba nggak ditowel-towel. Kusuk kan. Yaudah wudhu lagi nggak apa-apa. Nah, abinya Abizar itu orang yang baik banget. Dia ramah kepada siapapun, nggak pernah pilih-pilih kalau bergaul. Dari mulai para kiai, para habaib, sampai tukang bubur kacang ijo yang di pinggir jalan. Almarhum tuh mau, bahkan sampai nyium tangan ke tukang bubur. Susah kan cari sosok yang seperti itu? Nah, mudah-mudahan kita semua nanti juga bisa meneruskan dakwah beliau. Abizar juga ramah Pak Ustadz. Ya. Enggak. Sama Pak Ustadz. Tadi aja dia ngelayanin semua anak-anak minta tanda tangan sama salaman Pak Ustadz. Ya. Oh, alhamdulillah. Oh iya Pak Ustadz. Katanya Abizar mau nurusin dakwahnya abinya. Betul itu, Abizar. Di bawah langit. Kamu mau nerusin dakwahnya Abi? Ya Allah Ustadz. Tapi apa saya bisa Ustadz? Abizar harus yakin, bahkan harus lebih dari Abi nantinya. Semua makhluk pun tunduk berharap cinta dan kasihmu.
yang terindah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana minas solihin. Ya Allah, ya Tuhanku, hamba memohon ampun kepadamu ya Allah. Hamba berserah diri kepadamu ya Allah. Hamba yakin Engkau akan mengabulkan segala permohonan hamba. Hamba hanya ingin anak hamba menjadi anak yang soleh. Hamba hanya ingin anak hamba kembali ke jalan-Mu ya Allah, ke jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tak terasa waktu berlalu, hidup penuh dengan dosa, nista yang selama ini menyelimutiku. Hari ini aku teguhkan untuk temukan jalan hidupku, selama aku masih diberi umur yang panjang. Rehan! Allah adalah Tuhanku, Muhammad adalah nabiku, Al-Quran lah kitabku, Islam adalah agama. Nggak mau kan Rehan di sini? Kan belum bisa Nya jadi anak yang soleh. Mendingan Rehan pergi aja Nya. Rehan, lu tega ninggalin Nya lu Rehan. Allah adalah Tuhanku, Muhammad adalah nabiku, Tega ninggalin Mak Rehan. Islam adalah agama. Maafin Nya Rehan. Nya tadi emosi. Bertobat di hadapnya selama aku maafin Rehannya. Maafin Rehannya. Rehan salahnya. Maafin Rehannya. Ya maafin Rehannya. Selama ini Rehan bikinnya kesel terus. Maafin Rehannya. Rehan bandel bangetnya. Maafin Rehannya. Maafin Nya juga Rehan. Nya juga mau masuk-masuk sama lo. Dan takutnya diusir lagi namanya. Kagak Rehan. Lu masih ingat bapak lu Rehan. Bapak lu sedih pasti kalau lihat lu bandel, ngeliat lu nakal.
Jangan bandel lagi ya. Ya. Iya. Tak ada kata terlambat untuk bertobat di hadapnya selama aku benar. Astagfirullahaladzim. Ada apa nih? Kalian gak boleh masuk ke sini. Emang kamu siapa? Kenalin, aku Roni. Bos, saya kok kagak dikenalin, Bos? Dima. Oh ya, aku Abizar. Ingat ya, aku yang megang di sini. Hah? Megang? Apaan tuh megang? Ya, norak kalian. Kasih tahu. Emang apaan, Bos? Aduh, megang itu yang paling populer di sini. Lagian ngapain sih anak usaha terkenal belajar ke pesantren? Bilang aja kalian berdua itu pengen nyari popularitas kan? Aku di sini, aku sama temanku Aziz hanya untuk mempelajari dan mendalami ajaran Islam, tidak untuk mendapatkan popularitas, tapi ilmu. Alasan kamu, aku tahu kamu kesini itu mau cari muka kan sama ustadz-ustadz yang ada di sini. Terus kamu itu pengen diistimewain biar kamu nggak dapat hukuman nyuci sama kerja bakti. Astagfirullahaladzim. Udah yuk Jis, kita jalan. Nanti kita telat lagi. Aduh. Bos ngapain tiduran sih? Siapa yang tiduran? Nih, aku bantu, kamu nggak apa-apa kan? Cobain deh. Ini semua gara-gara kamu. Aku jadi jatuh. Loh, kok nyalain aku? Aku kan gak ngapa-ngapain. Berani? Malah ngejawab. Hah? Berani? Kamu pikir aku sama Abijah takut sama kamu? Aku gak takut, ah. Aku juga gak takut. Astagfirullah. Kata abi aku nggak boleh, Ziz. Kata abi aku, kalau kita masih di dunia nggak boleh berantem, nanti malah nambah dosa. Apa kamu lihat? Apa? Apa? Berhenti. Apa? Kamu. Ya kelas. Ini apa-apaan sih pakai berantem segala? Udah. Ini nih pesantren. Hadal ma'had. Ini pesantren, bukan ruang tinju. Ya duluan tuh Pak Ustaz. Enak aja. Dia Ustaz. Iya. Udah, stop. Masya Allah. Di pesantren itu kita diajarin buat mencontoh kemuliaan akhlak Rasul. Ini apaan begini malah ngezolimin satu dengan yang lainnya. Rasulullah itu nggak pernah nyakitin sahabat. Rasulullah nggak pernah ngezolimin temennya. Al-muslimu lil muslimi kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dah. Muslim dengan muslim itu ibarat satu bangunan. Harus saling ngedukung, ngebantu. Roni, Joko, sekarang minta maaf sama Abizar, sama Aziz. Jangan sampai Ustadz lihat lagi pertengkaran seperti ini. Haram alaik, haram. Nggak boleh. Nah, sekarang masuk kelas masing-masing. Udah, belajar yang benar, ya. Kau adalah kisah yang terindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Abiza, kalau Ustadz boleh tahu, tadi kamu lagi doa apa? Subhanallah, doanya lama dan kelihatan khusyuknya, Masya Allah. Abizar minta ke Allah agar bisa diberi kekuatan dan kemampuan untuk menjaga keluarga di dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Ya udah Pak Ustadz, kalau gitu Abizar ke kelas dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Subhanallah. Meskipun usianya masih sangat kecil, tapi dia sudah memiliki kedewasaan dan tanggung jawab untuk senantiasa menjaga keluarganya. Alhamdulillah. Ya Allah, kabulkanlah doa anak ini ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Dong Ustadz, udahan kayak dari tadi ngaji mulu gak kelar-kelar. Kasian tuh mukanya tuh, pada capek tuh. Dengerin ya, selagi kita masih punya waktu nih untuk belajar, harus kita manfaatin dengan baik. Kalian ini kan calon imam dalam keluarga, hah? Ya, gimana mau jadi imam keluarga, Tat? Calon istri aja belum ketemu. Ye, gak ada mau sama lu tuh. Cakep. Bener-bener, kagak ada yang mau sama lu. Kalau sama gua, banyak yang mau sama gua. Tapi masalahnya nyak lu galak. Nah, itu dia. Udah deh. Jangan pada berdebat yang nggak penting, ya. Lebih baik kita sekarang konsentrasi belajar. Dengerin nih, kita itu nggak pernah tahu sampai di mana batas umur kita. Barangkali aja 5 menit kemudian kita meninggal. Terus, bawa bekal apa nih untuk menghadap Allah? Coba. Nah, makanya yuk kita belajar memperbaiki diri masing-masing. Termasuk saya juga. Untuk hidup di jalan Allah dengan baik dan benar. Tuh. Ya. Dengerin, listen baik-baik, listen. Iya, gue dengerin dari tadi. Ini buat lu ya. Lu juga dengerin, serius. Ya udah, ini untuk semuanya. Nggak hanya kalian, tapi untuk saya juga. Kalau gitu sekarang kita lanjutin lagi bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Taub. Oke. Makasih ya Bang ya. Oh, nih. Ye. Ya Allah, itu kan anak Aye. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Dengerin, rihlatash tash. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya anak Aye mau juga berubah. Mudah-mudahan dia bisa ngikutin jejaknya almarhum Uje. Kau adalah kisah yang terindah. Kita juga dulu pernah muda. Dan insya Allah yang namanya jiwa kita paham lah. Paling pengen dibilang jagoan. Jagoan ngebut, jagoan berantem, macam-macam lah pokoknya. Kalau bicara ngebut nih, saya sama Habib Fahri, juga almarhum, itu kita suka naik motor. Wah, pergi ke tempat-tempat yang jauh. Ya kalau ketemu musola atau masjid kita berhenti dulu, sholat. Nah, kadang-kadang almarhum mendadak suka ngasih sesuatu. Karena cinta, karena kasih. Tadi habis silaturahim, ngobrol-ngobrol sebentar dengan beliau. Sekarang kita mau berangkat ke masjid. Penuh bahagia, mengapa kita saling membenci? Mengapa kita kehilangan cinta di hati? Ikhlas dan bersabarlah.
perjalanan yang mau tidak mau kita tadi banyak yang naik motor. Ya kondisinya memang seperti ini. Artinya betapa sangat sulitnya untuk bisa sampai ke tempat ini. Ini pun belum sampai ke lokasi bencana. Kita baru sampai ke tempat parkir. Dan teman-teman bisa lihat begitu sangat macetnya karena antusias masyarakat yang pengen lihat secara langsung ke lokasi musibah. Dan ini juga yang pada akhirnya membuat kredit karena bingung mana yang membantu, mana yang mau sekedar ngelihat. Nah ini yang repot ya. Oke, nanti kita akan sama-sama jalan ke dalam dan selamat berbecek-becekan. Welcome to the jungle. Okay. Allahu Akbar. Jadi begitu, walaupun having fun, tapi tetap ada tujuan. Jadi maksudnya mau bagaimanapun modalnya kita, yang penting satu, sama Allah kudu dekat. Kalau udah dekat sama Allah, hati tenang. Kalau Rehan dekat sama Allah, yang di sekeliling Rehan pasti bangga. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan. Suara siapa tuh? Suara Diba. Jangan. Bagus banget suara kamu, Diba. Mudah-mudahan suatu saat nanti kamu jadi penyanyi terkenal ya. Amin. Amin. Ya, Syafa. Sama-sama, Diba. Oh iya, Diba. Kamu suka kangen gak sih sama abi kamu? Suka. Terus buat ngilangin rasa kangen kamu sama abi kamu ngelakuin apa? Berdoa. Berdoa? Iya, dulu Om Uja pernah bilang, doa anak soleh bisa membuat orang tuanya bahagia. Oh, enak banget ya kamu, Diba. Abi sama Umi kamu sayang sama kamu. Enggak kayak aku. Jangan gitu dong, Syafa. Kan kamu udah janji sama aku, biar gak sedih lagi. Oh iya ya. Nah, biar kamu gak sedih, gimana kalau kita selawatan bareng? Om Uja bilang kalau kita berselawat kepada Rasulullah, hati kita bisa tenang. Siapa? Udah, kita selawatan aja yuk, biar hati kita senang. Yuk. 1, 2, 3. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Wahai kamu sekalian manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Tuhanmu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kamu Rehan ya? Iya ya. Duduk. Saya nggak bisa pulang ya. Nyak saya udah ngusir saya. Sekarang saya bingung mau tinggal di mana ya. Nggak mungkin. Mana ada seorang ibu yang mau kehilangan anaknya. Ibu itu mengandung kamu selama 9 bulan. Dengan penuh pengharapan. Dalam doa-doa setiap harinya. Menyusui kamu berbulan-bulan, juga dengan penuh pengharapan. Sudah besar begini masa mau diusir? Itu sangat tidak mungkin. Pada jiwa-jiwa yang rela dia
Bukannya ayah itu tidak mau memberikan tempat untuk kamu di sini, tapi ibu kamu pasti lebih membutuhkan kamu, sangat mengkhawatirkan kamu. Ibumu itu hanya menginginkan kamu menjadi anak yang membanggakan. Sebenarnya cita-cita kamu itu apa sih? Jadi penyanyi ya, penyanyi rocker. Oh, bagus. Penyanyi itu bagus. Opi dulu penyanyi rocker, sekarang menjadi penyanyi religi. Uji juga begitu. Berdakwah dengan bernyanyi itu pasti akan lebih menyentuh. Gak usah bernyanyi. Saya nggak bisa lah ya. Ilmu saya masih cetek banget. Insya Allah kamu punya kemampuan itu. Ibu kamu pasti bangga sama kamu. Mukamu babak belur. Sekarang kamu mandi dulu ya. Nanti langsung sholat. Pasti kamu belum sholat. Ayo. Alhamdulillah Mi, Abiza ternyata memang benar-benar pengen ikut jejak almarhum. Sekarang dia lagi pengen ikutan pesantren kilat Mi, untuk nambah ilmu agamanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Abidar seperti abinya, yaitu menjadi pendakwah yang betul-betul dicintai oleh umat di mana saja berada dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Mi, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah jadikan kubur taman surga, rasa bahagia dalam kubur, yang mana Abidar mau masuk pesantren untuk melanjutkan perjuangan abinya. Yang terindah. Iya Umi. Kenapa Yun? Udah kagak tahu lagi nih musik kayak gimana. Bingung. Kenapa? Makanya datang ke sini nemuin Umi. Don, kamu itu harus sabar ngurusin anak. Kita tuh jadi orang tua pasti mau mempunyai anak-anak yang baik. Tapi semua itu tidak semudah yang kita pikir. Jangan sampai bilang nyesel punya anak ya. Karena anak itu sebagai titipan Allah atau amanat dari Allah. Tapi masalahnya Mi, anak ayah itu susah bener dibilanginnya. Dia tuh tawuran mulu, sekolahnya kagak bener, urusan duniawi aja. Nggak mau sholat lagi. Iya, kagak mau sholat lagi. Iya ya Allah. Ayah stres banget Umi, mendingan ayah mati aja deh, mati ayah. Jangan gitu, istighfar. Astagfirullahaladzim. Semua ini cobaan dari Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya orang yang punya sifat sabar itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar yang banyak. Astagfirullahaladzim.
Karena gitu tuh dosa kita, hati-hati. Umi pergi mana sih? Ayah udah nangis. Ayah stres sampai mau mati. Umi malah senyum-senyum. Bukan begitu. Umi tiba-tiba ingat sama almarhum Ustadz Jeffrey. Jeffrey juga kan hampir sama kayak anak Hindun. Jadi Umi juga bingung sampai Umi kadang-kala juga hampir putus asa. Tapi Umi kembali kepada Allah. Umi tawakal sama Allah, Umi serahkan anak Umi sama Allah. Karena kalau kita minta sama Allah, Allah itu nggak mungkin untuk menjadikan manusia berbuat yang jelek. Pasti berbuat yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umi nggak tahu harus bagaimana mengurusnya. Sampai-sampai Umi itu berpikir, apa yang salah sama Umi? Akhirnya tiba-tiba Allah memberikan hidayah kepada Jeffrey. Padahal waktu itu hampir aja Jeffrey kehilangan nyawanya. Tapi untung Allah tidak mengambilnya. Allah mengembalikannya kepada Umi. Sampai akhirnya Jeffrey berubah dan sadar. Iya Umi, ayah emang jamaah setianya almarhum. Tapi apa iya ayah bisa sabar kayak Umi? Apa iya anak ayah bisa balik ke jalan yang bener? Iya, insya Allah pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada anak kita. Asal kita sebagai ibu jangan lupa melaksanakan sholat malam. Sholat 5 waktunya pun jangan sampai ketinggalan. Terlambat pun juga jangan. Terus baca sholawat, niatkan untuk anak kita. Terus sholawat banyak macam-macamnya. Ada sholawat yang pendek, sholawat yang panjang. Ada juga sholawat yang pahalanya bermiliar-miliar. Itu bisa menolong kepada anak kita. Umi juga dulu gitu. Apa yang harus kita kerjakan buat anak kita agar selamat, agar jadi anak yang soleh-soleha. Alhamdulillah Allah ijabah doa. Umi mungkin termasuk doa orang tua Umi juga. Mungkin termasuk doa kakek nenek Umi juga. Sehingga anak Umi itu alhamdulillah banyak yang jadi penceramah, termasuk khususnya almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Nah terus sering sodako. Karena sodako itu kata Rasul, inna sodakota tasudu ala sab'ina baba minasu. Sesungguhnya orang yang sodako itu akan jauhkan dari 70 pintu bala dan 70 pintu kejahatan. Termasuk anak kita juga nanti juga dikasih keselamatan oleh Allah. Anak kita selamat, kelakuannya pun juga baik, akhlaknya juga baik, pasti nanti akan kembali sholat 5 waktunya lagi, bisa dia sekolah lagi, gak akan tawuran lagi, sama orang tua gak bakal ngelawan lagi. Maka kita orang tua harus dengan semaksimal mungkin harus kita semangat serius untuk doain anak dan juga mendidik dengan akhlak yang mulia. Karena Rasulullah hidup ke dunia ini, apa tujuan beliau? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasulullah, hanya saja aku dibangkitkan ke dunia ini tidak ada lain untuk menyempurnakan akhlaknya manusia. Jangan khawatir. Ya, sekarang Hindun kembali kepada Allah. Sabar, sholat yang sempurna, dan sodako jangan lupa. Insya Allah. Nah terus anaknya harus dimaafkan. Walaupun anak kami nama peridoin orang tua. Kalau nggak dimaafin nggak bakal selamat itu anak hidupnya. Terus dia kan butuh ibunya. Apalagi anak itu kan bapaknya udah nggak ada. Udah pulang ke rahmatullah.
Jadi kita memang harus ngurus sendiri. Nyari duit sendiri, ngurus anak sendiri. Semuanya serba sendiri. Harus sabar tawakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Umi juga dulu begitu. Uje masih remaja, bapaknya meninggal pulang ke rahmatullah. Pak Ismail itu usianya Uje mungkin 19 tahun lah, masih remaja. Umi sabar, tawakal, emang udah kewajiban kita. Udah ujian kita, harus terima. Itulah sunatullah, kata Rasul. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah kebunnya akhirat. Jadi kita di dunia ini harus, kalau punya kebun tuh tanam dengan tanaman yang bermanfaat. Apa tanaman kita? Amal yang soleh. Termasuk ngurus anak pun, kalau baik termasuk amal yang soleh. Kalau enggak, anak kagak benar, kita pun masuk neraka. Mau sekeluarga masuk neraka. Tuh. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu sendiri dan keluarga kamu daripada siksaan api neraka. Itu yang perlu kita jaga. Ya, insyaallah perlu kita ingat, menurut perintah Allah, menurut perintah Nabi, akan selamat diri sekeluarga dunia sampai ke alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Abi, aku akan mulai belajar membuat lagu dan akan belajar vokal. Doakan aku ya, Abi. Abizar juga mau masuk pesantren. Katanya mau belajar dakwah biar bisa seperti Abi. Yang penting betah, bisa selesai sekolahnya, itu aja sebetulnya. Kemarin kan belum lama sakit dia. Malam-malam gurunya telepon, ibunya harus nengokin, saya lagi di luar kota. Terus akhirnya hari ini dia bisa liburan. Terus minta izin, harusnya soalnya udah diantar gitu. Tapi habis lagi. Kita minta toleransi waktu. Sentuhmu yang penuh cinta, kau adalah bintang dalam hatiku. Ustadz harap Abizar, Ajis di pesantren ini seneng, nyaman, bisa ngikutin semua kegiatan pesantren, ya. Insya Allah Ustadz, aku seneng kok di sini. Teman-temannya banyak, lagi baik-baik. Alhamdulillah kalau begitu. Rabbuna yaftah alaikum. Mudah-mudahan Allah gampangin semua urusan kalian berdua, ya. Ya udah, Abizar, Ajis, sekarang gabung aja deh sama santri-santri yang lain. Ustadz tinggal dulu ya, ada urusan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Marhaban ya nurul aini, marhaban Itu bukan Abizar, anak almarhum Ustadz Jeffrey. Itu tuh. Oh iya tuh. Oh iya tuh. Kalau gitu kita minta tanda tangan sama fotonya yuk. Tenang-tenang ya. Kalian gak usah istimewakan Abizar. Abizar tuh sama seperti kalian. Saya juga tahu ya. Kalau kamu pengen minta tanda tangannya Abizar sama fotonya Abizar, bikin barisan dulu ya. sasaran harapan, tiada yang menyamaimu, tiada yang menyamaimu, seluruh makhluk hatta di syurga. Marhaban ya nurul aini, marhaban jal husaini. Lihat tuh si Abizar, anaknya almarhum Ustadz Jeffrey. Baru datang aja udah sok populer kayak artis. Iya bos. Sebenarnya aku pengen foto bareng Abizar. Lumayan kan buat pamer sama orang-orang kampung. Tapi kalau aku foto sama Abizar, bisa-bisa aku gak ditemenin lagi sama si Roni. Ya. Aduh,
tuh rasanya jadi orang terkenal. Susah juga ya. Aduh. Kenapa kamu kabur, Jar? Mereka kan pengen foto sama tanda tangan sama kamu. Aku nggak sanggup, Jis. Ternyata jadi orang terkenal susah juga, nggak enak. Jangan ngomong gitu, Jar. Dulu kan abi kamu terkenal. Pasti ngerasain kayak kamu dah. Iya juga sih. Nah, kalau kamu pengen seperti abi kamu harus siap dengan semua ini. Bener juga kamu, Jis. Aku menyerah. Aku harus bisa banggain Umi dan Abi. Han, bangun. Hei. Han. Bang Ustadz kenapa sih gangguin aja deh? Konsentrasi saya hilang tahu. Tadi aja orang nggak sholat disuruh sholat. Sekarang orang sholat gangguin. Bang Ustadz maunya apa sih? Hei Rehan, dengerin. Kamu tuh tadi waktu sholat tidur. Terus kenapa kalau tidur? Ya batal lah sholatnya. Kok bisa batal? Gini, ya. Kalau orang tidur itu dalam keadaan nggak sadar, sedangkan sholat itu harus sadar, jadi batal. Terus? Ya wudhu lagi Rehan, sholat lagi diulang, kan batal sholatnya. Sendirian dong. Iya ya Allah. Ayo wudhu. Ini Bang Ustadz nih salahnya nih. Tadi coba nggak ditowel-towel. Kusuk kan. Yaudah wudhu lagi nggak apa-apa. Nah, abinya Abizar itu orang yang baik banget. Dia ramah kepada siapapun, nggak pernah pilih-pilih kalau bergaul. Dari mulai para kiai, para habaib, sampai tukang bubur kacang ijo yang di pinggir jalan, almarhum tuh mau. Bahkan sampai nyium tangan ke tukang bubur. Susah kan cari sosok yang seperti itu? Nah, mudah-mudahan kita semua nanti juga bisa meneruskan dakwah beliau. Abizar juga ramah Pak Ustadz. Ya. Enggak. Tadi aja dia ngelayanin semua anak-anak, minta tanda tangan sama salaman Pak Ustadz. Ya. Oh, alhamdulillah. Oh iya Pak Ustadz, katanya Abizar mau nurusin dakwahnya abinya. Betul itu, Abizar. Di bawah langit. Kamu mau nerusin dakwahnya Abi? Ya Allah Ustaz. Tapi apa saya bisa Ustaz? Abizar harus yakin, bahkan harus lebih dari Abi nantinya. Semua makhluk pun tunduk berharap cinta dan kasihmu. Kita juga dulu pernah muda. Dan insya Allah yang namanya jiwa kita paham lah. Paling pengen dibilang jagoan. Jagoan ngebut, jagoan berantem, macam-macam lah pokoknya. Kalau bicara ngebut nih, saya sama Habib Fahri, juga almarhum, itu kita suka naik motor. Wah, pergi ke tempat-tempat yang jauh. Ya kalau ketemu musola atau masjid kita berhenti dulu, sholat. Nah, kadang-kadang almarhum mendadak suka ngasih sesuatu. Karena cinta, karena kasih. Tadi habis silaturahim, ngobrol-ngobrol sebentar dengan beliau. Sekarang kita mau berangkat ke masjid. Penuh bahagia, mengapa kita saling membenci? Mengapa kita kehilangan cinta di hati? Ikhlas dan bersabarlah,
perjalanan yang mau tidak mau kita tadi banyak yang naik motor. Ya kondisinya memang seperti ini. Artinya betapa sangat sulitnya untuk bisa sampai ke tempat ini. Ini pun belum sampai ke lokasi bencana. Kita baru sampai ke tempat parkir dan teman-teman bisa lihat begitu sangat macetnya. Karena antusias masyarakat yang pengen lihat secara langsung ke lokasi musibah. Dan ini juga yang pada akhirnya membuat kredit karena bingung mana yang mau bantu, mana yang mau sekedar ngelihat. Nah ini yang repot ya. Oke, nanti kita akan sama-sama jalan ke dalam dan selamat berbecek-becekan. Welcome to the jungle. Oke. Allahu Akbar. Jadi begitu. Walaupun having fun, tapi tetap ada tujuan. Jadi maksudnya mau bagaimanapun modalnya kita, yang penting satu, sama Allah kudu dekat. Kalau udah dekat sama Allah, hati tenang. Kalau Rehan dekat sama Allah, yang di sekeliling Rehan pasti bangga. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan. Suara siapa tuh? Suara Diba. Jangan. Bagus banget suara kamu, Diba. Mudah-mudahan suatu saat nanti kamu jadi penyanyi terkenal ya. Amin. Amin. Makasih ya, Syafa. Sama-sama, Diba. Oh iya, Diba. Kamu suka kangen gak sih sama abi kamu? Suka. Terus buat ngilangin rasa kangen kamu sama abi kamu ngelakuin apa? Berdoa. Berdoa? Iya, dulu Om Uja pernah bilang, doa anak soleh bisa membuat orang tuanya bahagia. Oh, enak banget ya kamu, Diba. Abi sama umi kamu sayang sama kamu. Enggak kayak aku. Jangan gitu dong, Syafa. Kan kamu udah janji sama aku, biar gak sedih lagi. Oh iya ya. Nah, biar kamu gak sedih, gimana kalau kita selawatan bareng? Om Uja bilang kalau kita berselawat kepada Rasulullah, hati kita bisa tenang. Siapa? Udah, kita selawatan aja yuk, biar hati kita senang. Yuk. 1, 2, 3. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Wahai kamu sekalian manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Tuhanmu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu Rehan ya? Iya ya. Duduk. Saya nggak bisa pulang ya. Nyak saya udah ngusir saya. Sekarang saya bingung mau tinggal di mana ya. Nggak mungkin. Mana ada seorang ibu yang mau kehilangan anaknya. Ibu itu mengandung kamu selama 9 bulan. Dengan penuh pengharapan. Dalam doa-doa setiap harinya. Menyusui kamu berbulan-bulan, juga dengan penuh pengharapan. Sudah besar begini masa mau diusir?
itu sangat tidak mungkin. Cinta pada jiwa-jiwa yang rela dia kekasihmu. Kau yang selalu. Bukannya ayah itu tidak mau memberikan tempat untuk kamu di sini, tapi ibu kamu pasti lebih membutuhkan kamu, sangat mengkhawatirkan kamu. Ibumu itu hanya menginginkan kamu menjadi anak yang membanggakan. Sebenarnya cita-cita kamu itu apa sih? Jadi penyanyi ya, penyanyi rocker. Oh, bagus. Penyanyi itu bagus. Opi dulu penyanyi rocker, sekarang menjadi penyanyi religi. Uji juga begitu. Berdakwah dengan bernyanyi itu pasti akan lebih menyentuh. Gak usah bernyanyi. Saya nggak bisa lah ya. Ilmu saya masih cetek banget. Insya Allah kamu punya kemampuan itu. Ibu kamu pasti bangga sama kamu. Mukamu babak belur. Sekarang kamu mandi dulu ya. Nanti langsung sholat. Pasti kamu belum sholat. Ayo. Alhamdulillah Mi, Abiza ternyata memang benar-benar pengen ikut jejak almarhum. Sekarang dia lagi pengen ikutan pesantren kilat Mi, untuk nambah ilmu agamanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Abizar seperti abinya, yaitu menjadi pendakwah yang betul-betul dicintai oleh umat di mana saja berada dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Mi, insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah jadikan kubur taman surga, rasa bahagia dalam kubur, yang mana Abizar mau masuk pesantren untuk melanjutkan perjuangan abinya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana minas sholihin. Ya Allah, ya Tuhanku, hamba memohon ampun kepadamu ya Allah. Hamba berserah diri kepadamu ya Allah. Hamba yakin Engkau akan mengabulkan segala permohonan hamba. Hamba hanya ingin anak hamba menjadi anak yang soleh. Hamba hanya ingin anak hamba kembali ke jalan-Mu ya Allah, ke jalan yang Kau ridhoi.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tak terasa waktu berlalu, hidup penuh dengan dosa, nista yang selama ini menyelimutiku. Hari ini aku teguhkan untuk temukan jalan hidupku, selama aku masih diberi umur yang panjang. Rehan! Rehan! Allah adalah Tuhanku, Muhammad adalah nabiku, Al-Quran lah kitabku, Islam adalah agama. Nggak mau kan Rehan di sini? Kan belum bisa Nya jadi anak yang soleh. Mendingan Rehan pergi aja Nya. Rehan, lu tega ninggalin Nya lu, Rehan. Allah adalah Tuhanku, Muhammad adalah nabiku, Tega ninggalin Mak, Rehan. Islam adalah agama. Maafin Nya, Rehan. Nya tadi emosi. Bertobat di hadapnya, selama aku maafin Rehannya. Maafin Rehannya. Rehan salahnya. Maafin Rehannya. Ya maafin Rehannya. Selama ini Rehan bikinnya kesel terus. Maafin Rehannya. Rehan bandel bangetnya. Maafin Rehannya. Maafin Nya juga, Rehan. Nya juga mau masuk-masuk sama lo. Dan takutnya diusir lagi namanya. Kagak, Rehan. Lu masih ingat bapak lu, Rehan. Bapak lu sedih pasti kalau lihat lu bandel, ngeliat lu nakal. Jangan bandel lagi ya. Ya. Iya. Tak ada kata terlambat untuk bertobat di hadapnya, selama aku benar. Astagfirullahaladzim. Ada apa nih? Kalian nggak boleh masuk ke sini. Emang kamu siapa? Kenalin, aku Roni. Bos, saya kok kagak dikenalin, Bos? Dima. Oh ya, aku Abizar. Ingat ya, aku yang megang di sini. Hah? Megang? Apaan tuh megang? Ya, norak kalian. Kasih tahu. Emang apaan, Bos? Aduh, megang itu yang paling populer di sini. Lagian ngapain sih anak usaha terkenal belajar ke pesantren? Bilang aja kalian berdua itu pengen nyari popularitas kan? Aku di sini, aku sama temanku Aziz hanya untuk mempelajari dan mendalami ajaran Islam, tidak untuk mendapatkan popularitas, tapi ilmu. Alasan kamu, aku tahu kamu kesini itu mau cari muka kan sama ustadz-ustadz yang ada di sini. Terus kamu itu pengen diistimewain biar kamu nggak dapat hukuman nyuci sama kerja bakti. Astagfirullahaladzim.
Udah yuk Jis, kita jalan. Nanti kita telat lagi. Aduh. Bos ngapain tiduran sih? Siapa yang tiduran? Ini aku bantu, kamu gak apa-apa kan? Cobain deh. Ini semua gara-gara kamu. Aku jadi jatuh. Loh, kok nyalain aku? Aku kan gak ngapa-ngapain. Berani malah ngejawab. Hah? Berani. Kamu pikir aku sama Abijah takut sama kamu? Aku gak takut ah. Aku juga gak takut. Astagfirullah. Kata abi aku nggak boleh Ziz. Kata abi aku kalau kita masih di dunia nggak boleh berantem, nanti malah nambah dosa. Apa kamu lihat? Apa? Astagfirullahaladzim. Berhenti. Apa? Kamu. Ya udah, kelas. Ini apa-apaan sih pakai berantem segala? Udah. Ini nih pesantren. Hadal ma'had. Ini pesantren, bukan ruang tinju. Ya duluan tuh Pak Ustadz. Enak aja. Dia Ustadz. Iya. Udah, stop. Masya Allah. Di pesantren itu kita diajarin buat mencontoh kemuliaan akhlak Rasul. Ini apaan begini malah ngezolimin satu dengan yang lainnya. Rasulullah itu nggak pernah nyakitin sahabat. Rasulullah nggak pernah ngezolimin temennya. Al-muslimu lil muslimi kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dha. Muslim dengan muslim itu ibarat satu bangunan. Harus saling ngedukung, ngebantu. Roni, Joko, sekarang minta maaf sama Abizar, sama Ajis. Jangan sampai Ustadz lihat lagi pertengkaran seperti ini. Haram alaik, haram. Nggak boleh. Nah, sekarang masuk kelas masing-masing. Udah, belajar yang benar, ya. Kau adalah kisah yang terindah. Kita semua di sini, insya Allah mau ngajak adik-adik semua untuk baca sholawat yang Uje suka baca. Siapa mau jadi kayak Uje? Saya. Saatnya harus bisa sholawatan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kau buat aku galau di setiap malam. Kebetulan nih, ada kalian bertiga. Yuk, ikut saya. Ada apa nih Ustadz? Iya Pak Ustadz, kita ini lagi buru-buru Pak Ustadz. Udah deh, ikut aja sebentar. Yuk. Gue tahu nih, pasti kita disuruh ngitungin duit di kotak amal. Si Bukan itu. Wah, jangan-jangan Pak Ustadz mau ngajakin kita bikin boyband. Siapa Pak Ustadz? Kita tuh nggak level Pak Ustadz bikin boyband. Kita ini anak metal Pak Ustadz. Anak band. Masya Allah. Dengerin ya. Ini kagak ada hubungannya sama band, kagak ada hubungannya sama boy band. Ini urusan akhirat. Ya, mendingan sekarang yuk pada ikut ke masjid. Oke? Oh, gue yakin Pak Ustadz mau nyeramain gue nih. Masya Allah, nih anak kalau disuruh ke masjid pada males banget. Emang kenapa sih? Kalian pada alergi, gatel-gatel gitu kalau masjid? Bukan gitu, Tat.
Tapi kan kita butuh kejelasan. Iya dong Ustadz, kita tuh butuh kejelasan. Emangnya cewek doang yang butuh kejelasan? Kita juga. Gini, saya jelasin ya. Kebetulan tuh, marbot masjid sekarang lagi pulang kampung. Nah, ya, ini saat yang tepat pada kalian untuk menggantikan marbot azan. Hah? Jangan saya Pak Ustadz. Apa salahnya Pak azan? Hah? Kagak pernah pada denger azan apa? Nih Ustadz, nih si Boni nih jago banget Pak Ustadz azannya. Dia pernah juara 1 seteka. Ya nggak Ustadz? Bukan, PAUD. Loh, lu dong. Lu aja lu paling jago. Nada-nada tinggi jago. Itu kalau dinyanyi doang, kalau azan gue nggak ngerti. Kalian ini kan muslim laki-laki, kudu bisa azan. Sekarang coba, kalau kalian punya anak, siapa yang mau ngazanin? Masa bidan disuruh azanin? Kagak malu apa? Nah, lo belajar azan. Ya malu. Ya udah, tunggu apa lagi? Udah sekarang nih, waktunya udah masuk nih. Ya udah sekarang ya, yuk jalan. Udah lu duluan lah. Aku juga lah. Masa kamu duluan paling ketemu Ustaz? Yuk. Rehan, sekarang azan karena sudah waktunya. Jangan saya Bang Ustadz, dia aja nih, lo aja nih. Kok gue sih? Udah, jangan tunjuk-tunjukkan. Udah, Rehan aja, yuk. Saya nggak hafal Ustadz. Udah dicoba dulu. Mati gua. Seumur-umur belum pernah gua azan. Kapan azan zuhurnya nih? Keburu asar nih. Tahu. Kan nunggu tongkongan aja ya. Lama habisan. Di sini aja dong, kamu gimana sih? Ngakunya sahabatan. Masa temannya mau berbuat baik ditinggalin gitu aja? Udah, di sini aja. Kita dengerin Rehan azan ya. Ayo Han, mulai. Saya nggak hafal Bang Ustadz. Udah cepetan deh, ini waktu udah masuk nih. Ayo, mulai. Ntar ajarin ya. Ya, keluar dulu suaranya. Mudah-mudahan aja gue bisa ya. Ingetin ya kalau lupa ya. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kau adalah kisah yang terindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Abiza, kalau Ustadz boleh tahu, tadi kamu lagi doa apa? Subhanallah, doanya lama dan kelihatan khusyuknya, Masya Allah. Abizar minta ke Allah agar bisa diberi kekuatan dan kemampuan untuk menjaga keluarga di dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Ya udah Pak Ustadz, kalau gitu Abizar ke kelas dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallah. Meskipun usianya masih sangat kecil, tapi dia sudah memiliki kedewasaan dan tanggung jawab untuk senantiasa menjaga keluarganya. Alhamdulillah. Ya Allah, kabulkanlah doa anak ini ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Dong Ustaz, udahan kayak dari tadi ngaji mulu nggak kelar-kelar. Kasihan tuh mukanya tuh, pada capek tuh. Dengerin ya, selagi kita masih punya waktu nih untuk belajar, harus kita manfaatin dengan baik. Kalian ini kan calon imam dalam keluarga, hah? Ya, gimana mau jadi imam keluarga, Tat? Calon istri aja belum ketemu. Iya, gak ada mau sama lu tuh. Bocah, cakep. Bener-bener, kagak ada yang mau sama lu. Kalau sama gua, banyak yang mau sama gua. Tapi masalahnya nyak lu galak. Nah, itu dia. Udah deh. Jangan pada berdebat yang nggak penting, ya. Lebih baik kita sekarang konsentrasi belajar. Dengerin nih, kita itu nggak pernah tahu sampai di mana batas umur kita. Barangkali aja 5 menit kemudian kita meninggal. Terus, bawa bekal apa nih untuk menghadap Allah? Coba. Nah, makanya yuk kita belajar memperbaiki diri masing-masing. Termasuk saya juga. Untuk hidup di jalan Allah dengan baik dan benar. Ya. Dengerin, listen baik-baik, listen. Iya, gue dengerin dari tadi. Ini buat lu ya. Lu juga dengerin, serius. Ya udah, ini untuk semuanya. Nggak hanya kalian, tapi untuk saya juga. Kalau gitu sekarang kita lanjutin lagi bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Taub. Oke. Makasih ya Bang ya. Oh ini. Iya. Ya Allah, itu kan anak Aye. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shaif. Dengerin. Rihlatash tash. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya anak Aye mau juga berubah. Mudah-mudahan dia bisa ngikutin jejaknya almarhum Uje. Kau adalah kisah yang terindah. Han, bangun. Weh. Dapat ditimpuk sini. Mau. Bangun gue tidur aja sih ah. Bangun. Kebo banget lu. Itu apa pingsan sini nak? Weh. Hah? Bangun. Hah? Udah mager nih. Mager kayak. Emang mager apa sih? Iya. Males gerak oncom. Yaudah belum. Wah, harus main fisik nih yang. Au, Nek, masuk. Mau gue tiba kopi kita. Bangun nggak bangun? Bangun gua. Yaudah cepetan. Bangun. Nyesel gua punya temen kayak lu. Bangun tidur aja. Sendal dulu oncom. Yaudah kece bisa aja opal baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi.
Udah nggak usah salaman di situ aja. Terusin baca Qurannya ya, biar cepat pinter jadi anak yang soleh dan soleha. Insya Allah. Umi gimana kabar Umi, sehat? Alhamdulillah, berkat wanya Habib, Umi dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah. Umi mau masuk dulu ya. Sehat nih, ayo. Yuk. Ayo Nara, sekarang coba lanjutin. Terusin baca surah An-Nas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Begini nasib jadi bujangan kemana-mana, asalkan suka, tiada orang yang melarang. Hidup ada yang larang. Siapa? Mak lu. Lucu. Lanjut. Masya Allah, bujangan. Sekalian aja pajangan. Udah jam berapa nih? Kagak ingat apa? Waktu sholat. Mendingan pada azan sono di masjid. Begaul boleh, main musik juga boleh, silahkan. Tapi ingat, ketika waktunya sholat, harus sholat. Jangan sampai lagi anak-anak main musik, kemudian sholatnya ketinggalan. Karena ingat kepada Allah, itu yang utama. Kagak usah pada lirak-lirik. Mendingan kita ke masjid dulu. Habis itu pada mau ngapain terserah deh. Yang penting sekarang kita cari pahala dulu. Oke? Ayo kita ke masjid. Yuk. Pada dasarnya semua manusia itu fitrahnya menyukai dengan yang namanya keindahan. Termasuk kita semua. Karena dalam sebuah hadis Rasul SAW itu pernah bersabda, Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai yang namanya keindahan. Keindahan di sini bisa macam-macam, baik seni, kemudian pemandangan. Yang intinya dengan keindahan itu seharusnya membuat kita tambah yakin kepada Allah. Betapa besar keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bentar nih Bang Ustadz. Bukannya ya gimana-gimana nih, tapi Ani mau nanya nih Bang Ustadz. Berarti seni itu bisa mendekatkan diri kita sama Allah dong Bang Ustadz? Betul. Tapi perlu diingat Rehan, dalam berkesenian itu, yang pertama niatnya itu harus baik. Yang kedua, caranya juga harus baik. Nah, kalau niat dan caranya baik, insya Allah hasilnya juga akan menjadi baik. Kau adalah kisah yang terindah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Rabbul Alamin, Allah yang memiliki segala apa yang ada di langit dan di bumi ini. Subhanallah. Abi? Subhanallah, ini nikmat Allah yang berikan. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Itulah Allah. Allah Subhanahu wa taala yang menanamkan ketentraman, ketenangan di dalam hati orang-orang yang beriman. Atas iman yang telah ada sebagai bukti bahwa ketika dia beriman dia akan sukses, dan kesuksesannya adalah apa? Dia tenang di dalam menghadapi apapun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita akan mendengarkan tausiah dari seorang ustadz muda, Ustadz Abizar. Doakan Abizar ya Abi.
agar bisa menjadi pendakwah seperti Abi. Abizar janji akan belajar dengan baik. Waktu begitu cepat berlalu, mengiring langkah dalam cerita. Terbayang wajahmu dalam hatiku. Kau adalah kisah yang terindah. Ayah, ayah, terima kasih kau beri aku cinta. Ayah,